Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah antisipatif yang terukur untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah eskalasi perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran yang belum juga mereda. Presiden juga menginstruksikan agar kebijakan penghematan energi difokuskan pada sektor-sektor spesifik yang memiliki dampak signifikan terhadap konsumsi energi nasional. Salah satunya di mana penghematan energi bisa dimulai dari langkah sederhana dan kebiasaan sehari-hari dalam menggunakan energi yang lebih bijak. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga ketahanan energi nasional? Untuk mengelaborasi hal ini sudah hadir di studio CNN Indonesia, public figure dan juga CEO Inspira, Adrian Maulana. Marian, thank you so much for coming. CNN Terima Business kasih juga. pagi hari ini. Senang ketemu lagi. Alhamdulillah. Bang Ada ini dikenal sebagai public figure yang biasa menggunakan transportasi publik untuk keseharian ya Bang Adian. Kita akan bahas kira-kira kenapanya, tapi kita akan bahas dulu terkait dengan kondisi atau tensi sedang ada saat ini. Amerika, Israel versus Iran gitu, di mana terjadi geopolitik tension yang luar biasa sekali dan mempengaruhi perekonomian global dan juga krisis energi secara global. Dari kacamata Anda Bang Adrian, sejauh mana hal tersebut berimplikasi pada perekonomian Indonesia dan juga ketahanan energi kita nih Bang? Ya, jadi memang kita tahu semua bahwa setelah 28 Februari yang lalu, keadaan geopolitik ini semakin nggak menentu, ya. Dan dampak yang paling jelas terlihat adalah dari krisis energi. Ya, energi ini kan memang mengkaitkan dengan segala aspek ekonomi. Dan kalau tadi saya sempat lihat waktu dulu disampaikan harga minyak udah naik lagi 8%, ya kan. Bahkan sebelum ada pernyataan blokadenya Amerika Serikat, ya market sudah bergejolak. Dan Indonesia memang bukan berada di wilayah konflik, tapi kita juga ikut terdampak, ya dari kenaikan harga minyaknya, terus kemudian inflasi dan biaya kebutuhan hidup masyarakat jadi naik. Jadi meskipun kita ini tidak serta-merta secara langsung terkait dengan situasi yang ada di geopolitik ini, tapi tetap itu berdampak kepada dapur rumah tangga kita. Ya, dan kalau tadi kita kaitkan juga dengan ekonomi di Indonesia, ya, yang paling jelas ini dampaknya ke APBN. Ya, APBN 2026 itu disusun dengan asumsi untuk harga minyaknya itu di 70 US dollar per barelnya, dengan dolar 1 US dollarnya itu di 16.500. Ya, tadi Lili sampaikan per hari ini udah 1727, ya kan? Itu udah jauh sekali. Belum lagi harga minyaknya sudah di atas 100. Ya, kita masih pakai asumsi 70. Jadi saya sempat menghitung, kenaikan 1 US dollar aja itu beban APBN itu meningkat sekitar 10 triliun. Jadi bagaimana kalau harganya itu katakanlah naiknya kita rata-rata di 90 US dollar per barel. Artinya beban APBN kita itu tambah 200-an triliun. Jadi ini memang masalah yang pelik yang harus dicari solusi terbaiknya sih. Tapi kalau kita sama-sama kan dengan kondisi saat ini gitu ya, banyak mungkin dalam kacamata masyarakat Indonesia bahwa krisis energi itu masih jauh gitu, gitu kan. Dan itu sebenarnya menjadi suatu yang harus diantisipasi pemerintah juga gitu, karena ada hal tertentu yang tadi disampaikan Bang Adrian bahwa ada yang tertekan di sana, APBN kita tertekan di sana, konsumsi rumah tangga juga pasti tertekan di sana gitu. Bagaimana kita sebagai masyarakat memiliki let's say sense of energy crisis gitu, awareness yang besar di sana gitu. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Masalahnya kalau bicara mengenai krisis energi, sepertinya kayak nggak langsung terlihat gitu loh. Padahal ya tadi saya katakan itu terasa di dompet kita. Ya, sekarang begini. Kalau harga minyak naik, ya transportasi naik. Harga transportasi naik, logistik naik, harga barang naik. Harga barang naik, ya kebutuhan jadinya merangkak naik. Inflasi naik, akhirnya nanti daya beli juga terdampak. Ya, kalau terkait tadi dengan negara, mungkin subsidi negara tentunya jelas bertambah. Nah ini bagaimana nih? Negara harus mengambil langkah apa? Apakah menaikkan harga minyak, tapi itu tentunya kebijakan yang nggak populer gitu kan. Gitu ya. Terus kalaupun juga mungkin membatasi kuota sampai sejauh mana, gitu. Atau mungkin ya harus melakukan penghematan sana sini. Tapi saya pikir ya kitanya yang juga harus berupaya untuk bagaimana aware dengan situasi yang ada. Ya tadi bicara mengenai krisis awareness, saya secara pribadi ya mungkin kita bisa lakukan
apa yang kita bisa lakukan lah, seperti misalnya ya kita melakukan penghematan dari bagaimana kita bertransportasi sehari-hari, bagaimana kita menggunakan katakanlah energi di dapur sehari-hari gitu ya, itu yang saya bisa lakukan. Nah, perlahan-lahan kalau nanti itu rasanya udah di dompet kita, di istri terutama, insya Allah awareness itu nanti akan timbul dengan sendirinya sih. Udah mulai kegerus nih hari-hari gitu ya. Nah, ini kan ngomongin masalah bagaimana kita bisa bersikap lebih mungkin lebih selektif dan lebih aware gitu ya terhadap dengan dompet kita gitu ya. Ini terlepas dari tersebut kan Bang Andrian juga dikenal gitu sebagai public figure yang kerap menggunakan transportasi umum gitu. Tadi saya ketika lagi di ruang make up juga, entah saya ada Bang Andrian Maulana nih gitu, jadi narasumber. Oh itu ya yang suka naik kereta dari BSD gitu ya gitu kan, langsung udah langsung kita ciri gitu kan gitu. Nah sebenarnya awal mula Bang Andrian ini kan pasti udah berlangsung cukup lama kan gitu kan. Apa sih yang akhirnya memutuskan Bang Andrian gitu as a public figure, orang yang cukup memiliki mobilitas yang tinggi tapi tetap memilih transportasi publik kereta api terutama gitu untuk kesehariannya? Ya awalnya sih untuk efisiensi waktu dan ternyata juga biaya gitu ya. Tapi lalu kemudian saya sadari bahwa ini bukan hanya keputusan pribadi sih, tapi kalau kita lakukan secara konsisten, kita bukan hanya sekedar bisa menghemat konsumsi energi, kita bisa tadi mendapatkan penghematan dari segi biaya yang kita bisa manfaatkan untuk hal-hal lain yang mungkin jauh lebih bermanfaat. Tapi kita pun juga berkontribusi menurunkan emisi, kita berkontribusi untuk menjaga ketahanan energi negara kita. Nah kalau dilakukan secara massal, kan luar biasa dampaknya. Gitu ya, tapi kita tadi saya katakan mulailah dari diri sendiri. Walaupun waktu awal-awal orang bilang, ini paling cuma konten aja. Ya nggak apa-apa, yang penting kontennya bermanfaat. Saya udah lakukan itu naik kereta api aja. Oh iya, waktu itu sebenarnya saya naik transportasi publik sih sebenarnya dari SMA, saya udah biasa ya kan. Tapi kemudian waktu saya jadi profesional kantoran tahun 2019 sejak ada MRT, saya termasuk yang bersyukur karena saya tinggalkan di pinggiran Jakarta, tepatnya di Tangerang Selatan. Ya, saya waktu itu aktivitasnya di tengah Jakarta. Saya termasuk nyaman. Tapi lalu kemudian saya lihat KRL ini ternyata lebih ekonomis lagi. Ya, KRL saya cuma 3.000, 25 km pertama cukup 3.000, pulang pergi kan 6.000. Oke lah, saya sambung dengan ojek 15.000, pulang pergi 30.000, hanya 60.000. Nah sebelumnya saya kalau pakai taksi, ya dari rumah saya itu ke kantor kurang lebih sekitar 170.000, ya pulang pergi 340, belum termasuk tolnya 17.000, berarti hampir 400.000 satu hari. Ada 20 hari kerja, apa itu nggak sekitar 7-8 juta hanya buat transportasi loh, kalau pakai taksi terus. Don't get me wrong, maksudnya gaji penghasilan saya lebih dari cukup untuk saya, maksudnya bisa kemana-mana pakai taksi, pakai mobil pribadi, pakai supir. Tapi ternyata dengan sedikit aja kita mengubah kebiasaan kita, berapa banyak yang bisa saya save, berapa banyak yang saya bisa investasikan. Baik. Ini kita tadi sampaikan masalah dengan ketahanan energi gitu. Sebenarnya buat masyarakat gitu, seberapa besar sih sebenarnya gaya hidup ini gitu bisa membuat kita tuh bisa saving a lot gitu dari sisi energi juga gitu. Ya memang sangat tergantung dengan kendaraan yang digunakan ya, mobil atau motor. Mobil pun apa yang hemat energi atau yang enggak, maksudnya hemat BBM atau enggak. Terus kemudian jarak dia beraktivitas sehari-hari seperti apa. Tapi anggaplah contoh seperti saya. Ya mungkin kalau saya waktu itu kantor pulang pergi tuh saya kurang lebih perlu 60 km. Ya kalau mobilnya perbandingan 1:10 aja, berarti kan saya butuh 6 liter. Kali kan 12.300. Ya mungkin sekitar 75, 80, udah lah biar gampang 100.000 ya, 100.000. Berarti kalau 20 hari kerja, kita nggak ambil weekend misalnya gitu. Berarti kan 2 juta, 3 juta hanya buat bensin, belum termasuk tol loh. Sedangkan dengan tadi transportasi publik masih umum, apalagi kalau kita ekstrimnya pakai KRL, kan hanya 50-60 ribu ya kan per hari, 20 hari kerja 1,2 juta, tadi 3 juta 1,2, saya punya 1,8 yang saya sisa, itu baru dari BBM loh, ya kan, kita belum bicara untuk yang di dapur, LPG. Ya gini deh, kita coba aja hemat deh cara kita masak yang tadinya harian, mungkin kita bikin 3 hari sekali baru kita masak, atau kita masak seminggu terus kemudian kita simpen, kita panasin, nanti tinggal maksudnya kita taruh di freezer, tinggal nanti dipanasin, itu bisa hemat mungkin 10-20% per bulannya. Oke lah, mungkin cuma 100-300 ribu, tapi tadi 1,8 tambah lagi dari yang di rumah 200 ribu, 2 juta per bulan, artinya 24 juta per tahun. Itu kalau ditabung. Kalau kita investasikan, tahu nggak sih Rul, ini
Ini menarik di kode financial planner ngomongin. Uang 1 juta rupiah yang kita save selama 25 tahun. 25 tahun kali 12 bulan, kan 300 bulan. Itu kan 300 juta berarti kan, kali 1 juta. Ya kan? Kalau kita tabung. Tapi kalau kita taruh aja sih 1 juta, kita belikanlah ke instrumen investasi, katakanlah sukuk yang imbal hasilnya 6%. Itu nanti 25 tahun dari sekarang, kita bukan punya uang 300, tapi 700 juta. Jangan, ini belum selesai. Sedangkan kalau kita taruh ke dalam instrumen yang bisa memberikan imbal hasil setahun 10%, setahun 10% loh, ya, itu kita bisa dapat 1,3 miliar. Bayangkan kalau 2 juta tiap bulan yang kita sisihkan, ya 2,6 M. Jadi tahu kan kenapa saya pensiun dini dari dunia entertainment kan, sama dari dunia korporasi, karena udah belasan tahun lalu dan alhamdulillah 15 tahun lalu saya dari uang kecil saya sisihkan. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Dengan menghemat itu bisa endingnya tuh kita bisa nabung, kita investasi dengan instrumen yang tepat. Luar biasa gitu di endnya gitu ya. Luar biasa. Jadi buat yang masih bawa mobil, ini juga dikasih instruksi juga gini, ada saran juga sebenarnya gitu ya, bagaimana bijak aja memakai kendaraan bermotor kita gitu ya dalam mungkin beraktivitas sehari-hari, juga dalam pemakaian LPG juga gitu di dapur kita gitu, karena apabila kita saving beberapa rupiah saja, impact-nya juga pasti akan besar. Iya, bukan berarti kita kaku ya, artinya kita nggak boleh kayak contoh seperti ke sini ya kan. Saya tetap harus pakai kendaraan juga karena harus jam segini nih Bang. Oh iya, karena ini harus live nih, saya nggak bisa terlambat nih. Nanti kalau nggak dimarahin sama Ruli sama teman-teman CNN nih. Gitu. Tapi kalau saya boleh kaitkan lagi sedikit ya, bagaimana kita memang perlu untuk bersama-sama beralih ke transportasi publik gitu ya. Yang terpenting kalau menurut saya kuncinya ada 2. Yang pertama dari sistem, lalu yang kedua juga mindset. Maksudnya sistem adalah apa? Pemerintah jelas perlu untuk menyediakan sarana transportasi yang aman, yang nyaman, yang harganya terjangkau, yang terintegrasi, ya seperti itu. Lalu kemudian mindset. Bagaimana kita bisa shifting dari yang tadinya berpikir masalah gengsi ke efisiensi. Bahwa menggunakan transportasi publik ini bukan pilihan kedua, ketiga, tapi ini adalah pilihan yang cerdas, gitu. Nah, kalau ini bisa digaungkan dengan banyak orang, public figure, apalagi seperti ini, kan harapannya kita bisa berkontribusi buat negara. Jadi kalau kita ingin berarti buat negara itu nggak melulu harus jadi pejabat publik, harus jadi anggota DPR. Ya, jadi apapun profesi kita, insya Allah bisa kok. Jangan gengsi kata Bang Andrian gitu kan gitu. Sebenarnya kalau ini pertanyaan banyak juga dari penonton lagi di CNN Business saat ini, ketika naik KRL gitu ya, deg-degan ada yang minta foto nggak sih atau minta apa gitu. Oh iya, ada lah sering. Apalagi sekarang, dulu saya pikir orang minta foto karena ya dulu kan pernah lama di entertainment, ya kan jadi artis, jadi presenter gitu. Enggak, karena mereka ternyata terinspirasi dengan keseharian kita gitu. Yang tadinya mereka pikir tuh kalau naik KRL tuh apa ya, masyarakat yang rendah, hina-dina, oh ternyata enggak kok gitu. Jadi membangkitkan semangat orang sehari-hari dan saya bersyukur sih. Tapi kan kadang-kadang kita berpikir bahwa membangun sense of crisis ini kan tidak mudah ya Bang Andrian gitu ya. Sebenarnya the most major gitu ya, apa sih sudah dilakukan kita sebagai masyarakat supaya benar-benar sense of crisis benar-benar kita miliki gitu ya. Mungkin tidak hanya dari sisi finansial gitu, tapi as a human being, situasi yang terjadi saat ini, apa yang menimpa global, apa yang menimpa nasional, what should we do sebenarnya? Oke, kalau menurut saya ya sadari bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita memang selain sebagai makhluk individu, tapi kita juga makhluk sosial, ya. Dan dunia, bumi yang kita tinggalin saat ini, itu juga berhak untuk dinikmati oleh anak, cucu generasi penerus kita. Terkait dengan energi, ya itu sesuatu yang memang blessing yang sudah diberikan dari Yang Maha Kuasa. Tapi inilah yang membedakan maksud saya antara manusia dengan makhluk ciptaan lain. Kita diberikan akal budi untuk kemudian menggunakan pikiran, akal kita secara baik ya untuk membedakan mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang prioritas, mana yang tidak ya. Kalau kita kembali lagi ke fitrah manusia seperti itu, harapan saya ya kita akan bisa menjalankan kehidupan ini jauh lebih bermakna gitu. Ya saya sih berharap sedikit yang kita lakukan tapi bisa berdampak buat tidak hanya diri kita dan keluarga, tapi harapannya buat Indonesia dan juga dunia. Oke, mungkin itu menjadi salah satu mungkin pesan ya buat anak muda, buat kita semua saat ini gitu, bagaimana kita menyikapi krisis energi yang ada di depan mata gitu ya, jangan beranggapan ini masih jauh gitu ya. Mungkin ada satu hal lagi yang mungkin bisa menjadi punch sebelum kita menutup dialog kita Bang Andrian gitu, mungkin sebagai public figure, orang yang banyak berkecimpung di bidang finance itu dengan kondisi saat ini gitu, dan
message yang paling besar harus disampaikan ke masyarakat, ke kita semua itu sebenarnya apa sih? Oke, mungkin saya belum sempat highlight tadi adalah mengenai yang di dapur ya, terutama masalah LPG. Ya, ini jarang dibahas tapi sangat penting. Jadi Indonesia ini kita punya import LPG itu kurang lebih sekitar 83 sampai 84% kebutuhan nasional. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 6,9 sampai 7 juta, 25.000 metric ton. Jadi kalau kita bisa berhemat, ya cara kita mengkonsumsi setiap hari itu dampaknya sangat besar. Jadi bukan cuma BBM, ingat karena ini terkait dengan apa yang kita makan kan sehari-hari ya. Itu paling dekat di kita sebenarnya. Jadi saya berharap kita bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi, bijak kita dalam bertransportasi, ya dan bijak dalam pengeluaran sehari-hari. Ya, sadari bahwa hidup kita nggak hanya saat ini, ada hidup nanti buat 5, 10, 15 tahun dari sekarang. Makanya bagi yang belum memulai untuk menyisihkan sebagian daripada gaji, pendapatan ke dalam instrumen yang mungkin sifatnya investasi, mungkin ini adalah momen terbaik untuk kita mulai ke sana. Ini momen terbaik kita untuk memulai menjadi bijak di sana gitu, Bang. Jangan hanya karena lagi ada geopolitik tension, lagi ada krisis energi itu kita semuanya bijak. Tapi setelah itu ketika sudah mulai baik-baik saja, semuanya hilang. Continuity, sustainability itu menjadi penting di sini. Dan terakhir, jangan berfokus kepada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Ya, berfokus saja kepada apa-apa yang masih ada dalam kendali kita. Yang tadi saya sampaikan, insya Allah kita bisa lakukan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita, semoga bermanfaat buat Indonesia dan juga dunia ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Ardian sudah hadir di CNN Bisnis pagi hari ini. Luar biasa sekali insight-nya, elaborasinya. Nanti penasaran juga nanti setiap hari seperti apa pulang pergi, kita mesti ketemu nanti. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Ardian. Selamat beraktivitas kembali dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.